Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 1171 Idiot. Gunung Xuankong, gunung suci yang indah ini, saat ini sedang dilanda api perang. Hampir seluruh istana Sueluo keluar untuk menyerang Gunung Xuankong. Gunung Xuankong telah meluncurkan formasi pertahanan besar-besaran, tetapi setelah beberapa hari diserang oleh Istana Darah, formasi pelindung gunung-gunung Xuankong telah runtuh, dan pertempuran sengit sedang terjadi. Darah mewarnai gunung suci ini menjadi merah. Istana Sueluo sudah lebih kuat dari Gunung Xuankong. Selain itu, Istana Sueluo kali ini bergerak cepat dan menempati area yang luas di Kastil Tianying. Banyak makhluk kuat di benteng Tianying menyerah ke Istana Sueluo. Istana ini membuat kekuatan Istana Darah Luo sepenuhnya menekan Gunung Xuankong. Ledakan! 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 Jauh di langit, terdengar suara gemuruh yang mengerikan. Itu adalah pertempuran antara dua kaisar Istana Sueluo dan Gunung Xuankong. Itu sangat sengit sehingga sulit untuk menentukan pemenangnya. Dan dimanapun di Gunung Xuankong, situasi pertempuran menjadi lebih intens. Dalam hal jumlah yang tertinggi di Istana Sueluo dan Kastil Langit Elang jauh lebih banyak daripada di Gunung Xuankong. Dalam hal jumlah makhluk tertinggi dan jumlah dewa spiritual tingkat tinggi, Istana Sueluo sepenuhnya mengalahkan Gunung Xuankong. Ga! Ga! Di beberapa tempat di Gunung Gantung, formasi runtuh, dan elang besar berputar-putar dan melancarkan serangan yang mengerikan. Mereka semua adalah orang kuat dari Kastil Sky Eagle. Orang-orang kuat di Kastil Tianying baru saja menyerah, jadi mereka secara alami menunjukkan perilaku positif, berharap dapat digunakan kembali oleh Istana Darah. Haha, Gunung Xuankong, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Jingkong Ling, ketika Gunung Xuankong hancur, aku ingin kamu memohon belas kasihan di bawah selangkanganku. Sue Luozi berdiri di udara, memandang Gunung Xuankong di dalam jarak, mencibir. Di sampingnya, ada banyak orang kuat yang mengikutinya. Kali ini, Kaisar Darah Istana Sueluo memberi Sue Luozi banyak kekuatan dan memberinya komando pasukan yang kuat, tampak jelas bahwa dia sedang melatihnya dan melatihnya sebagai penerusnya. Sue Luozi adalah harapan masa depan Istana Sueluo. Beri aku lebih banyak kekuatan untuk menghancurkan Gunung Gantung. Ketika saatnya tiba, aku akan memberimu hadiah berdasarkan kemampuanmu. Suara Sue Luodian terdengar dari jauh. Dia memiliki angin musim semi di wajahnya, bersemangat dan penuh kebanggaan. Kastil Tianying, kekuatan penguasa yang telah bertarung tanpa henti dengan Istana Luo berdarah, belum dihancurkan oleh Istana Luo berdarah mereka. Yin Bupo, jenius kelas 2 yang kuat ini, akhirnya dibunuh oleh Sue Luozi sendiri. Kekuatan Istana Bloody Luo telah meningkat secara dramatis. Sekarang, melihat Gunung Gantung akan segera direbut, Sue Luozi sepertinya telah melihat adegan di mana dia akan naik tahta kaisar di masa depan dan memimpin orang-orang kuat dari Bloody Luo. Istana Luo tidak terkalahkan dan mendominasi benua tengah. Jingkong Ling, Peri Cendana, Liu Yuxin, dan Xian Yanjun, kalian semua milikku. Cepat atau lambat, aku akan menerima kalian semua. Sue Luozi terus bermimpi tentang musim semi dan musim gugur, dan pikirannya menjadi liar. Ledakan! Antara langit dan bumi, saya tiba-tiba teringat akan raungan yang memekakkan telinga, seolah-olah ada ribuan binatang buas yang menginjak-injak kehampaan. Raungan besar itu mengganggu mimpi indah Sue Luozi, menyebabkan tatapan suram di matanya, dan dia berteriak dengan dingin, apa yang terjadi? Tuan Muda Sue, tampaknya ada pasukan yang datang ke sini. Seorang lelaki tua berlumuran darah jubahnya terlihat dari kejauhan. Di belakangnya, wajahnya tampak sedikit serius. Apakah ada tentara? Dari tentara mana itu? Sue Luodian bertanya, hatinya sedikit tenggelam. Aura iblis melonjak ke langit. Mungkinkah itu pasukan Gunung Iblis? Seharusnya tidak. Gunung Iblis tidak punya waktu untuk mengurus dirinya sendiri. Bagaimana ia bisa memiliki kekuatan untuk datang ke sini? Lelaki tua berjubah darah mengerutkan kening dan berbisik. Ledakan! Di langit, getarannya menjadi semakin kuat, dan seluruh langit sedikit bergetar. Anggota Istana Sueluo mengumpulkan beberapa ahli, berbalik, mengatur pertahanan, dan mengawasi dari kejauhan. Secara bertahap, energi iblis melonjak ke langit dalam aura iblis yang tak ada habisnya,
banyak pria kuat yang mengenakan baju besi hitam, menunggangi binatang ajaib, bergegas menuju sisi ini. Dan akhirnya berhenti ribuan mil jauhnya dari Istana Darah. Kamu berasal dari faksi mana? Kami adalah Istana Sueluo. Saya tidak tahu untuk apa kamu berada di sini. Istana Sueluo menonjol dari kerumunan dan menjadi orang pertama yang berbicara. Ini dia, hancurkan Istana Luo berdarahmu. Sebuah suara keluar, dan dua sosok keluar dari udara dan muncul di depan. Itu kamu, Lu Shaoqing, bukan, Lu Ming. Murid Sueluozi tiba-tiba menyusut dan dia berseru tak percaya. Mereka yang baru saja keluar dari udara adalah Lu Ming dan Xian Yanqing. Orang kuat lainnya di Istana Darah juga membelalak karena terkejut. Beberapa bulan yang lalu, untuk menangkap Lu Ming, keluarga Xie dari keluarga kerajaan mengaktifkan instrumen rahasia surgawi yang mengejutkan seluruh benua tengah. Namun pada akhirnya, bukan hanya Lu Ming yang gagal ditangkap, serangkaian peristiwa besar pun terjadi. Dapat dikatakan bahwa semuanya dimulai karena Lu Ming. Sejak terakhir kali kota suci Lu Ming muncul, dia menghilang bersama kekacauan, tanpa diduga, dia muncul lagi sekarang. Lu Ming muncul, jadi di mana Xie Luan? Ketakutan melintas di mata semua orang di aula Sueluo, dan mereka menatap Lu Ming dan yang lainnya dengan mata serius. Nama Xie Luan begitu bagus hingga membuat mereka takut. Tidak perlu melihat, Kaisar Chaotic tidak ada di sini. Lu Ming berkata dengan tenang. Lu Ming, dari mana asalmu? Sueluozi bertanya. Bukankah aku baru saja memberitahumu? Sepertinya telingamu tidak berfungsi dengan baik untuk menghancurkan Istana Darahmu. Lu Ming berkata sambil tersenyum tipis. Hancurkan Istana Luo berdarahku? Kamu tidak malu dengan kata-katamu. Bahkan jika Xie Luan datang sendiri, dia tidak akan berani mengatakan ini. Keluarga kerajaan telah menyebarkan berita bahwa Xie Luan telah ditindas selama 30.000 tahun. Asal-usulnya telah rusak dan dia tidak lagi memiliki kekuatan kaisar. Jangan berpikir kita takut padanya, apalagi, dia belum datang. Penatua Yuan, bunuh Lu Ming. Sueluozi mengertakkan gigi dan berkata. Bunuh. Seorang lelaki tua berjubah darah meledak dengan aura menakutkan dan membunuh Lu Ming. Yang tertinggi, ini yang tertinggi. Mencari kematian. Di belakang Lu Ming, seorang pria kekar melangkah keluar dengan kapak raksasa di tangannya, dan menebas pria tua berjubah darah itu dengan kapak. Ledakan. Keduanya bertukar gerakan, dan keduanya gemetar dan mundur. Agung. Wajah Sueluozi menjadi gelap, sedikit serius. Senior, aku tidak tahu mengapa kamu ditipu oleh Lu Ming, tetapi karena bocah ini, tidak baik bagi semua orang untuk melawanku, Istana Sueluo. Bisakah kalian memberiku wajah Istana Sueluo dan menyerahkan Lu Ming? Ming, lalu mundur. Aku, Istana Sueluo, akan sangat berterima kasih. Kata Sueluozi sambil mengepalkan tinjunya ke arah pria kekar itu. Dalam pikirannya, kondisi apapun bisa dinegosiasikan. Dia berspekulasi bahwa tuan-tuan ini mungkin adalah bawahan Xie Luan, tetapi bahkan jika Xie Luan datang sendiri, mereka dapat menegosiasikan persyaratan. Dia berspekulasi bahwa alasan mengapa para ahli sihir ini datang bersama Lu Ming dan ingin menyerang Istana Darah mereka adalah karena kondisi yang dijanjikan Lu Ming kepada mereka. Tapi bisakah kondisi yang ditawarkan oleh Lu Ming sebanding dengan Istana Darah? Bisakah Lu Ming saja bernilai seperti Istana Luo berdarah? Selama dia membujuk para ahli sihir ini untuk menangkap Lu Ming, itu tidak akan memakan waktu beberapa menit. Bodoh sekali. Tuan Lu Ming adalah panglima tertinggi pasukan kita. Dia setara dengan leluhur setan langit kekacauan. Anda ingin kami menyahkannya? Pria kekar itu mengayunkan kapak perang di tangannya dan menunjukkan senyuman mengejek. Apa? Apa? Panglima tertinggi. Sederajat dengan Kaisar Chaotic? Sueluozi bingung, dan yang lainnya di Istana Sueluo juga bingung. Lu Ming sebenarnya adalah panglima tertinggi orang-orang ini, dan dia sejajar dengan Xie Luan, bagaimana ini mungkin? Lu Ming, kenapa harus begitu? Bunuh, musnahkan Istana Luo berdarah. Pada saat ini, Lu Ming melambaikan tangannya dan memberi perintah. Bab 1172 membunuh Sueluozi. Energi iblis melonjak seperti guntur, dan saat Lu Ming memberi perintah, makhluk menakutkan keluar dari belakangnya, membunuh orang-orang di Istana Darah.
Ekspresi orang-orang kuat di istana Sueluo, termasuk Sueluozi, sangat berubah, karena orang-orang kuat yang datang untuk membunuh mereka terlalu kuat, tidak kurang dari 6 atau 7 guru tertinggi, dan ada juga banyak guru spiritual tingkat tinggi. Tuan Dewa, bunuh, bunuh, bunuh mereka! Sueluozi berteriak, tapi sosoknya sendiri mundur. Bunuh! Para master dari kedua sisi bertabrakan, mengirimkan gelombang yang mengejutkan. Energi iblis hitam dan energi iblis berwarna darah melonjak ke langit, menembus wilayah ini. Menabrak. Luming melangkah keluar dan berjalan menuju Sueluozi. Sueluozi, ketika kamu berada di alam rahasia Istana Suci, kamu memiliki jimat kehidupan, tetapi kamu melarikan diri dengan nyawamu. Hari ini, aku akan mengambil nyawamu. Luming menatap Sueluozi dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Melangkah. Wajah Sueluozi berubah jelek, tubuhnya mundur, dan dia berteriak dengan marah, bunuh dia. Luming, mati. Di sebelah Sueluozi, seorang pria parubaya berjubah darah sedang membunuh Luming. Pria kuat dengan kesempurnaan spiritualitas, tetapi begitu orang ini keluar, seorang guru bergegas keluar dari belakang Luming untuk melawan orang ini. Sekarang, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu, kata Luming. Orang kuat dengan spiritualitas sempurna adalah orang kuat terakhir di sekitar Sueluozi. Beberapa orang yang tersisa tidak layak disebutkan. Bunuh, bunuh dia! Sueluozi terus berteriak. Dua master dewa spiritual tingkat ketujuh mendatangi Luming untuk membunuh. Menabrak! Menabrak! Luming menyerang dengan dua telapak tangan, dan dua master dewa spiritual tingkat ketujuh terkoyak. Bagaimana bisa? Sueluozi menjadi pucat karena ketakutan. Master Dewa Spiritual tingkat ketujuh dibunuh satu persatu oleh Luming. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Luming mengambil beberapa langkah dan mendekati Sueluozi dengan kecepatan tinggi. Tolong, leluhur, tolong! Sueluozi berteriak ketakutan. Luming, bahkan Master Dewa Spiritual tingkat ketujuh dapat membunuhnya hanya dengan membalikkan tangannya, apalagi dia. Dia sangat ketakutan. Orang kuat lainnya di Istana Darah mencoba menyelamatkan mereka, tetapi mereka semua terjerat erat oleh lawan mereka dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Beberapa orang kuat berada jauh dan tidak bisa mengejar sama sekali. Binatang jahat, mencari kematian. Pada saat ini, raungan yang menghancurkan bumi datang dari tinggi di langit, dan kemudian, seberkas darah menerobos langit, membawa aura yang menghancurkan segalanya, dan menebas ke arah Luming. Leluhur, haha, Luming, mati. Sueluozi sangat gembira di dalam hatinya, menunjukkan ekspresi garang. Serangan ini dipenuhi dengan tekanan dari Kaisar. Kaisar Istana Darahlah yang mengambil tindakan, berniat membunuh Luming dengan satu pukulan. Tetapi pada saat ini, di belakang Luming, seorang pria besar berbaju besi meletus dengan aura yang menghancurkan bumi dan kekuatan iblis yang luar biasa, dan kilatan cahaya ajaib mengalahkan cahaya berdarah itu. Awalnya aku tidak ingin mengepungmu, tetapi kamu mencari kematian sendirian, jadi aku akan membantumu. Moye menatap tinggi ke langit dengan tatapan tegas. Saat berikutnya, dia berubah menjadi cahaya iblis yang mengejutkan dan bergegas tinggi ke langit untuk membunuh Kaisar Istana Darah bersama Kaisar Gunung Suankong. Dia mengepung Kaisar Istana Sueluo. Kaisar, ini Kaisar. Semua orang yang hadir tercengang. Xie Luan tidak datang, tapi selain Xie Luan, sebenarnya ada seorang kaisar yang mengikuti di belakang Luming. Ini luar biasa. Banyak orang di Istana Sueluo sedikit putus asa. Kedua kaisar mengepung kaisar di Istana Sueluo. Konsekuensinya akan serius. Kaisar Iblis. Sueluozi berteriak ngeri, keputusasaan terlihat di matanya. Bunuh. Luming mengambil satu langkah ke depan, muncul di depan Sueluozi, dan memukulnya dengan telapak tangan. Tidak, teriak Sueluozi, menggunakan fusi darah untuk berubah menjadi kelelawar langit bersayap darah, dengan putus asa melawan. Tapi Luming memukul dengan telapak tangannya, cahaya darahnya runtuh, dan kelelawar langit sayap darah hancur berkeping-keping oleh kekuatan telapak tangan yang menakutkan. Tidak hanya kelelawar langit sayap darah, tetapi bahkan tubuh Sueluozi pun ikut hancur. Hancur berkeping-keping. Luozi sialan, mati! Di sekeliling, orang-orang di aula Sueluo terkejut.
Sueluozi telah meninggal. Orang berbakat yang diharapkan menjadi kaisar ini meninggal seperti ini. Ini merupakan kerugian besar bagi Aula Sueluo. Terdengar raungan kemarahan yang tinggi di langit. Apa namanya? Kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri hari ini. Suara Moye keluar dari ketinggian di langit. Mengaum. Luming mengendalikan garis keturunan 9 naga dan sepenuhnya menelan esensi dan energi darah Sueluozi, tetapi Luming segera mengerutkan kening. Karena konsepsi artistik dari kultivasi Sueluozi adalah konsepsi artistik tentang darah, pada dasarnya tidak ada gunanya bagi Luming. Hanya esensi darah yang ada gunanya. Pada saat ini, di Gunung Gantung, seorang wanita cantik sedang melihat medan perang di luar. Wanita ini adalah roh langit murni. Di sampingnya, berdiri beberapa pria kuat dari Gunung Gantung. Buka formasi, bertarunglah dengan seluruh kekuatanmu, bekerja sama dengan Luming, dan serang istana darah dari kedua sisi. Pada saat ini, Jing Kongling berbicara dan memberi perintah. Saat ini, para jenius kelas 2 telah tumbuh dan memasuki alam dewa spiritual satu demi satu. Saat para jenius kelas 2 ini telah memasuki alam dewa spiritual, status mereka di sekte masing-masing juga meningkat, dan mereka sebanding dengan beberapa orang makhluk tertinggi. Bahkan, status mereka lebih tinggi daripada beberapa makhluk tertinggi. Makhluk tertinggi masih lebih tinggi dan memiliki hak penting untuk berbicara. Karena sudah pasti jenius kelas 2 akan menjadi yang tertinggi di masa depan. Bahkan ada harapan besar untuk menantang kaisar. Bisa dikatakan potensinya tidak terbatas. Kekuatan besar sudah mulai perlahan-lahan mentransfer sebagian kekuatan kepada mereka sebagai cara untuk mengasah keterampilan mereka. Sama seperti Sueluozi, Jing Kongling juga memiliki suara penting di Gunung Xuankong. Siapa yang tahu jika Luming akan mengarahkan senjatanya dan menghadapi kita di Gunung Xuankong? Di samping Jing Kongling, ekspresi seorang lelaki tua sedikit berubah. Ya, di masa sulit ini, Luming dan Xie Luan berjalan bersama, dan ada seorang kaisar yang mengikuti mereka. Kita harus waspada. Orang lain juga berkata. Tidak perlu khawatir tentang itu. Luming dan aku adalah kenalan lama. Aku percaya padanya, buka formasi, dan bekerja sama dengan Luming. Dalam pertempuran hari ini, kita harus menghancurkan istana darah sepenuhnya. Jika tidak, jika kita melewatkan hari ini, kita tidak akan pernah memiliki kesempatan sebaik ini. Jing Kongling berbicara dengan nada tegas. Oke, kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Kata seorang lelaki tua, dan kemudian suaranya menyebar ke seluruh Gunung Xuankong, buka formasi dan bunuh mereka semua. Bunuh! Bunuh! Formasi terbuka dan Gunung Xuankong mengumpulkan kekuatannya, dan bergegas menuju istana Sueluo dengan panik. Mereka dan orang-orang yang dibawa oleh Luming menyerang dari kedua sisi dan menyerang istana Bloodiluo. Tiba-tiba, istana Bloodiluo berada dalam kekacauan dan mereka berada dalam posisi yang dirugikan. Satu demi satu, para master terbunuh. Ledakan! 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 Jauh di langit, pertempuran paling sengit, dan langit terus bergetar. Tiba-tiba, cahaya berdarah tiba-tiba muncul, dan sebuah lengan, dipenuhi energi darah yang melonjak, jatuh dari langit, memancarkan tekanan kekaisaran yang kuat. Itu Kaisar Darah. Kaisar Darah terluka, seru seseorang. Terutama orang-orang dari istana Sueluo yang tampak pucat. Kaisar Darah dari istana darah akan dikalahkan, bunuh dia. Orang-orang Luming dan orang-orang Gunung Xuankong mengambil kesempatan untuk berteriak, semangat mereka meningkat pesat, dan mereka sepenuhnya menekan istana darah. Istana darah terus-menerus dibunuh, dan mayat mereka seperti tetesan air hujan, biasanya jatuh ke tanah. Luming mengendalikan garis keturunan 9 naga, berjalan di medan perang, dan menelan esensi energi dan darah. Bab 1173 Esensi dan darah tertinggi, Kaisar Darah dikalahkan. Sayangnya, sebagian besar orang di istana darah mempraktikkan konsepsi artistik tentang darah, dan beberapa orang mengembangkan konsepsi artistik berbagai senjata, yang berdampak kecil pada Luming dan hampir tidak meningkatkan konsepsi artistik Luming. Setelah melahap sejumlah besar energi, tingkat kultivasi Luming meningkat dengan cepat, tetapi ketika ia mencapai dewa spiritual tingkat keempat, tingkat kultivasinya berhenti. Tidak peduli berapa banyak energi yang dimurnikan, ia tidak dapat diserap dan hanya dapat dihilangkan dan terbuang.
Karena konsepsi artistik langit dan bumi belum membaik, tingkat budidaya terhenti. Pada akhirnya, Luming berhenti menelan energi sebenarnya dan hanya menelan esensi dan darah untuk meningkatkan garis keturunannya. Namun, Luming terus-menerus melahap esensi dan darah lebih dari selusin dewa spiritual tingkat 8, 9, dan bahkan orang kuat dengan dewa spiritual sempurna, tetapi garis keturunannya tidak membaik. Garis keturunan 9 naga dan garis keturunan monumen penekan penjara keduanya berada di tingkat ke-8 tingkat dewa. Terlalu sulit untuk meningkatkan dari level 8 ke level 9. Luming menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Mungkinkah dia harus menelan esensi dan darah yang maha tinggi untuk berkembang? Mata Luming mulai mengamati sekeliling untuk melihat apakah ada Supreme yang terbunuh. Ah! Dengan teriakan, makhluk tertinggi dari istana darah dipenggal, dan darah berceceran dan jatuh ke tanah. Darah memiliki kekuatan yang menakutkan, beberapa orang kuat di alam spiritual berlumuran darah, dan tubuh mereka langsung berlubang. Mundur cepat! Di bawah, beberapa pasukan 10.000 jurang iblis dan istana darah mundur dengan panik, takut mereka akan berlumuran darah. Esensi dan darah tertinggi. Mata Luming memperlihatkan nyala api. Xiao Qing, tunggu aku di sini. Luming berkata pada Xian Yan King. Hati-hati. Xian Yan King memperingatkan. Jangan khawatir. Luming tersenyum, menggunakan keterampilan tubuhnya, dan bergegas menuju mayat tertinggi. Memanggil. Setetes darah tertinggi, seperti meteor berwarna merah darah, melesat ke arah Luming dengan aura yang menakutkan. Menabrak. Luming menyerang dengan telapak tangannya dan memukul tetesan darah, menyebarkan tetesan darah tersebut, namun, Luming juga merasakan mati rasa di telapak tangannya dan sedikit sakit. Yang Agung, kamu benar-benar kuat. Ini hanyalah setetes darah yang berterbangan setelah kematian. Ia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan dan mengandung energi yang sangat kuat. Sayangnya konsep artistik saya saat ini tentang langit dan bumi tidak cukup. Jika tidak, setelah pemurnian darah ini, saya dapat dengan cepat meningkatkan budidaya. Luming berpikir diam-diam, dan kemudian mengabaikan darah itu. Dia melintas dan bergegas menuju mayat yang maha tinggi. Garis darah 9 naga membuka mulutnya dan meraung, dan kekuatan melahap meledak. Di yang maha tinggi mayat, 9 tetes esensi darah sebening kristal, terbang keluar dan ditelan oleh Jiulong. Ledakan. Setelah 9 tetes darah ditelan oleh Jiulong, mereka meledak. Energi tak berujung menendang tubuh Jiulong. Tubuh Jiulong membengkak tajam, seperti bola, dan ukurannya membesar beberapa kali lipat. Energi dalam esensi dan darah tertinggi terlalu kuat. Memperbaiki, menyempurnakan untukku, teriak Luming, dengan panik memanipulasi garis keturunan 9 naga untuk menyempurnakannya. Dia tahu bahwa dia terlalu impulsif. Energi esensi dan darah tertinggi benar-benar luar biasa. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, paling aman untuk memurnikannya setetes demi setetes. Dia bisa menelan 9 tetes sekaligus. Energi semacam itu adalah terlalu banyak. Luar biasa. Ledakan. Garis keturunan Jiulong mengedarkan kekuatan pemurniannya dengan gila-gilaan dan mulai memurnikan esensi darah di dalam tubuh. Untungnya, saya akhirnya menahannya dan tidak meledak. Perlahan-lahan, esensi darah yang maha tinggi dimurnikan dan digunakan untuk meningkatkan garis keturunan 9 naga. Kematian. Pada saat ini, kilatan darah mengalir ke arah Luming. Seorang lelaki tua berambut putih dari istana Sueluo, dengan budidaya spiritual tingkat 8. Dia adalah pelindung Sueluozi. Ketika Sueluozi terbunuh, dia sudah mengarahkan pandangannya pada Luming. Saat ini, dia memanfaatkan ini kesempatan untuk menyerang Sueluozi. Luming datang untuk membunuh. Mencari kematian. Mata Luming menjadi dingin, garis keturunan ketiganya muncul, dan niat membunuh melonjak seperti air pasang. Menabrak. Telapak tangan Luming langsung menghancurkan darah lawannya, dan kekuatan telapak tangannya melonjak ke arah lawan seperti badai yang dahsyat. Pada awalnya, di luar kota suci, Luming mampu membunuh orang terkuat di dewa spiritual tingkat 8. Sekarang, dalam beberapa bulan terakhir, budidaya Luming telah dinaikkan ke tingkat keempat dewa spiritual. Kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat daripada beberapa bulan yang lalu, agak lebih mudah untuk menghadapi puncak tingkat ke-8 dari dewa spiritual. Lawan merasa ngeri.
Tanpa diduga, serangan mendadak itu dengan mudah dikalahkan oleh Luming. Pada saat ini, energi sejatinya meledak dan dia meninju. Menabrak. Telapak tangan Luming menghantam tinjunya, menyebabkan seluruh tubuhnya terguncang, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Bunuh, bunuh. Mata Luming berubah menjadi merah darah, dan niat membunuh yang tak ada habisnya menyelimuti tubuh lawan, membuat tubuh lawan terasa dingin dan kekuatan tempurnya melemah. Ledakan. Keterampilan surgawi penekan penjara sedang bergerak, dan dia memukul dua telapak tangan secara berurutan. Lelaki tua berambut putih itu berusaha sekuat tenaga untuk menangkap kedua telapak tangannya, namun lengannya meledak dan dia muntah darah. Memanggil. Garis keturunan ketiga berubah menjadi pedang pertempuran berwarna merah darah, dan di bawah kendali Luming, itu berubah menjadi cahaya berdarah, menembus alis lelaki tua berambut putih itu, dan membunuhnya. Kuhoho. Sosok Luming melintas dan kembali ke Xianyan King, karena Xianyan King juga mengikuti yang tertinggi, yang cukup untuk membuat mereka aman. Setelah tiba, Luming duduk bersila dan mencoba yang terbaik untuk memurnikan esensi darah. Setelah lebih dari 10 menit pemurnian, esensi dan energi darah di tubuh Jiulong hampir tidak tenang, itu berada di bawah kendali Luming pada saat ini. Luming membuka matanya dan berdiri. Esensi darah tertinggi dan darah masih belum sepenuhnya dimurnikan, namun tidak perlu khawatir, dan dapat dimurnikan secara perlahan. Pada saat ini, situasi di medan perang telah menjadi jelas. Penguasa Istana Darah yang tak terhitung jumlahnya telah terbunuh. Bahkan yang tertinggi telah jatuh beberapa kali. Mereka benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan dikalahkan. Ini terjadi begitu awal. Mendesis. Pada saat ini, ruang terus terbuka tinggi di langit, Luming mendongak dan hampir tidak bisa melihat tiga sosok sedang bertarung. Salah satu sosok dengan aura iblis yang membubung ke langit adalah Moye. Ada orang lain, seorang wanita dengan sosok anggun, diselimuti lingkaran cahaya, yang penampilannya tidak terlihat dengan jelas, dia pasti adalah Kaisar Gunung Xuankong, Kaisar Bela Diri Yusin. Orang terakhir, dengan darah membubung ke langit, diselimuti cahaya darah, tak perlu dikatakan lagi, orang ini adalah Kaisar Darah dari Istana Darah. Namun saat ini, Kaisar Darah Istana Sueluo berada dalam kondisi yang sangat malu, auranya lemah, salah satu lengannya hilang, dan dia terluka parah oleh Kaisar Bela Diri Jie dan Yusin. Kaisar Darah, mohon tinggallah hari ini. Sebuah suara dingin terdengar, penuh niat membunuh, dan Kaisar Bela Diri Yusinlah yang berbicara. Aku ingin membunuh Kaisar ini, aku sedang bermimpi. Suara dingin Kaisar Darah terdengar, dan cahaya darah tiba-tiba menyala, memaksa Kaisar Bela Diri Yuexin dan Moye mundur, berubah menjadi garis cahaya darah, dan melarikan diri dengan liar ke dalam jarak. Kaisar Darah Istana Sueluo sebenarnya melarikan diri. Jika kamu ingin melarikan diri, jangan pernah memikirkannya. Moye berteriak dingin, dan dia dan Kaisar Bela Diri Yusin mengejarnya dan menghilang dalam sekejap mata. Melihat Kaisar Darah Istana Sueluo dikalahkan dan melarikan diri, moral semua orang di Istana Sueluo bahkan melemah. Menyerah, aku menyerah. Aku juga menyerah. Elang raksasa dari kastil Elang Langit adalah yang pertama menyerah. Mereka tidak memiliki rasa memiliki terhadap Istana Darah. Melihat situasinya tidak baik, mereka secara alami mulai menyerah. Menyerah satu persatu. Dengan menyerahnya elang raksasa Kastil Tianying, Istana Sueluo berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mereka yang menyerah dan bersedia mengukir formasi ke dalam lautan kesadaran tidak akan dibunuh, jika tidak, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Suara Luming datang dari jauh. Bab 1174, Aliansi dengan Gunung Xuankong. Saya juga bersedia menyerah. Saya juga bersedia menyerah. Tentara dikalahkan seperti gunung. Pada akhirnya, bahkan para murid dan orang kuat Istana Sueluo pun mulai menyerah. Beberapa orang yang keras kepala akan dibunuh secara langsung jika mereka tidak menyerah. Tidak lama kemudian, pertempuran berhenti, dan hampir semua orang kuat di Istana Darah menyerah. Beberapa supremes keluar dari pengepungan dan melarikan diri, dan supremes yang tersisa semuanya menyerah. Kaisar dikalahkan dan melarikan diri, mereka bertempur dengan keras kepala dan tidak mencari kematian. Ini adalah akhir dari perang besar. Setelah itu, Luming memerintahkan orang-orang kuat untuk bekerja sama dengan Gunung Xuankong untuk mengukir formasi ke lautan kesadaran mereka yang menyerah.
Saudara Lu, kita bertemu lagi. Jingkong Ling datang dengan angin sepoi-sepoi, tubuhnya dipenuhi kabut air, dan dia sehalus peri. Nona Ethereal. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Tatapan halusnya tertuju pada Xian Yan King, dengan sedikit ekspresi tercengang, dan dia berkata, ini pasti Nona Xian Yan King. Dia sangat cantik sehingga saudara Lu bersedia pergi ke alam iblis 9 neter secara langsung. Xian Yan King matanya berkaca-kaca. Berbalik, dia meraih lengan Lu Ming dan berkata, nak, sama-sama. Kemudian sebuah suara terdengar di telinga Lu Ming, meskipun aku tidak ada, kamu tahu beberapa wanita cantik? Mengapa kamu menyerang Sue Luo? Jika kamu tidak menyerang Gunung Suankong, ternyata ada wanita cantik di sini menunggumu untuk menyelamatkannya. Lu Ming tersenyum pahit, apakah gadis ini cemburu? Pikiran Lu Ming berpacu dan dia berusaha mencari alasan untuk menjelaskan. Mendesis. Pada saat ini, ruangnya retak, dan Moye serta Kaisar bela diri Yusin keluar dari celah ruang tersebut. Moye, apa yang terjadi dengan Kaisar Darah Istana Darah? Lu Ming bertanya dengan cepat. Tubuh orang itu hancur, dan roh spiritualnya terluka parah oleh kami. Sayangnya, dia masih lolos dengan roh spiritual yang terluka parah. Moye menjelaskan dengan rasa kasihan. Lu Ming diam-diam menghela nafas. Kaisar sangat kuat dan sulit dibunuh. Dengan upaya bersama dari dua kaisar dengan level yang sama, Kaisar Darah masih bisa lolos. Tetapi meskipun dia melarikan diri, dia tidak dapat membuat gelombang apapun dalam waktu singkat. Dewa Roh terluka parah dan dia mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Dia tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa. Moye menjelaskan. Terima kasih, Saudara Moye karena telah membantuku kali ini. Pada saat ini, Kaisar Yuexin berbicara dan menangkupkan tinjunya ke arah Moye. Kaisar bela diri Yusin sangat cantik. Dia tampak berusia 30-an. Dia tidak terlihat seperti seorang kaisar kuat yang telah terkenal di benua tengah selama hampir 10.000 tahun. Haha, tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya mengikuti perintah. Jika kamu ingin berterima kasih padaku, kamu juga harus berterima kasih kepada Komandan Lu Ming. Moye tersenyum dan menatap Lu Ming. Kaisar bela diri Yuexin memandang Lu Ming dengan sedikit keterkejutan di matanya. Moye, benar-benar menuruti perintah Lu Ming? Jarang sekali di dunia ini seorang kaisar benar-benar menerima perintah dari seorang junior muda. Saya telah bertemu senior Yusin. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Kaisar bela diri Yusin. Komandan Lu sangat sopan, bagaimana kalau kita pergi ke pegunungan dan berbicara? Kaisar Yusinu berkata. Lu Ming dan yang lainnya mengangguk, mengikuti Kaisar bela diri Yuexin, Jingkong Ling dan lainnya, memasuki Gunung Suankong dan duduk di aula utama. Terima kasih banyak, Komandan Lu, karena telah memimpin pasukannya untuk menyelamatkan kali ini. Jika tidak, Gunung Suankong akan dalam bahaya. Kaisar Yuexin berterima kasih lagi kepada Lu Ming. Yang Mulia Wu, sama-sama. Saya adalah kenalan lama Nona Kong Ling dari Gunung Suankong dan saudara Chu Kuang dan Chu. Wajar jika kita saling membantu. Setelah Lu Ming selesai berbicara, dia merenung sejenak, lalu berkata, ada kekacauan di benua tengah hari ini, dan kekuatan besar sedang bertempur. Jika mereka terpecah, mereka lemah. Tetapi jika mereka bersatu, mereka lemah. Kuat. Lu Ming ingin membentuk aliansi dengan Gunung Suankong untuk maju dan mundur bersama. Apa pendapat Kaisar Wu? Aliansi? Kaisar bela diri Yusin, Jingkong Ling, dan tokoh tertinggi lainnya di Gunung Suankong semuanya tercengang, dengan ekspresi bijaksana di mata mereka. Kaisar Yuexin merenung sejenak dan berkata, saya ingin tahu apakah senior Xie Luanxie ada di sini? Senior Xie ada di sarang Istana Darah. Saat ini, Istana Darah mungkin telah jatuh ke tangan senior Xie. Kata Lu Ming. Aliansi antara kedua pihak, Komandan Lu, bisakah Anda mewakili senior Xie? Kata Kaisar bela diri Yusin. Jelas sekali, Lu Ming masih belum memiliki bobot yang cukup di mata Kaisar bela diri Yuexin. Jangan khawatir, Komandan Lu dapat membuat keputusan atas nama leluhur iblis, kata Moye dari samping. Hal ini membuat Kaisar bela diri Yusin, Jingkong Ling dan yang lainnya diam-diam terkejut. Tanpa diduga, Lu Ming memiliki kekuatan yang begitu besar di antara pasukan Xie Luan. Mata Yusin berkedip sedikit, dan semua rumor yang dia dengar tentang Lu Ming terus terlintas di benaknya. Anak ini memiliki masa depan yang cerah.
Akhirnya, mata Yusin berbinar dan dia berkata, "Baiklah, kalau begitu, Suan Kongshan akan membentuk aliansi dengan Komandan Lu." Dia berbicara tentang Komandan Lu, bukan Kaisar Kekacauan. "Oke, Lu Ming, terima kasih, Senior Yu." Lu Ming sangat gembira. Memiliki satu sekutu lagi akan sangat bermanfaat bagi Lu Ming. Saat ini, kedua belah pihak melakukan beberapa upacara sederhana yang dianggap sebagai aliansi formal. Setelah aliansi terbentuk, Lu Ming mengucapkan selamat tinggal kepada Yusin dan yang lainnya, karena Xie Luan telah mengirimkan berita bahwa sarang istana darah Luo telah sepenuhnya terkendali. Lu Ming memimpin pasukan dan langsung menuju istana Sue Luo. Istana Bloodi Luo telah sepenuhnya diduduki, mereka yang tinggal di istana Bloodi Luo menyerah dan mereka yang terbunuh dibunuh. Di mana-mana di istana Luo berdarah terdapat para ahli dari 10.000 jurang iblis, banyak dari mereka yang menuliskan formasi atau memperbaiki beberapa formasi di berbagai tempat di istana Luo berdarah. Tidak butuh waktu lama bagi Lu Ming dan yang lainnya untuk tiba di istana Sue Luo. Di istana Luo berdarah, tempat formasi teleportasi lintas batas berada, ada lebih dari selusin ahli berkumpul. Xie Luan, Lu Ming, Moi dan lainnya termasuk di antara mereka. "Lu Ming, aku tidak menyangka bahwa kamu masih putra tertua dari sekte Jimat Dong Huang, tetapi kamu tidak memiliki api spiritual. Sungguh aneh." Xie Ran tertawa. Lu Ming tersenyum tipis dan tidak menjelaskan banyak hal. "Senior, tolong bantu sesuaikan koordinat sekte boneka Fu," kata Lu Ming. Saat ini, beberapa makhluk tertinggi yang lebih kuat dalam seni prasasti maju dan menyesuaikan koordinat sekte boneka Fu di altar teleportasi lintas batas yang besar. Lu Ming, sebaliknya, menutup matanya sedikit. Pada saat ini, di sekte boneka Fu, sebuah gua yang telah lama ditutup tiba-tiba terbuka, dan tubuh kedua Ming Lian Lu Ming keluar dari sana. Dengan sebuah gerakan, tubuh kedua Lu Ming berjalan menuju rumah Bai Shijin. Tidak lama kemudian, di formasi teleportasi lintas batas sekte boneka Fu, Lu Mingqi, Bai Shijin, Du Songjue, dan dua tetua tertinggi lainnya muncul di sini. "Xie Luan, Kaisar Luan Tian, terlahir kembali? Kamu masih membentuk aliansi untuk menghancurkan kekuatan penguasa istana Sue Luo?" Bai Shijin dan Du Songjue bergumam pada diri mereka sendiri, karena Lu Mingqi baru saja membunuh benua tengah. Setelah menjelaskan situasinya secara singkat, mereka masih tidak percaya dan belum pulih. "Senior, sekarang, semuanya benar. Sekarang mari kita sesuaikan koordinat istana darah dan terima permintaan transmisi di sana," kata Lu Mingqi. Oke, haha, kalau begitu, dia tidak akan bisa menjebak kita." Bai Shijin tertawa. Yang lain juga tersenyum. Jika mereka bisa terhubung dengan penguasa benua tengah, mereka tidak perlu lagi takut akan pengepungan di, bahkan jika formasi Liangi rusak, mereka akan punya jalan keluar. Saat ini, mereka mulai mengatur koordinatnya. Susunan teleportasi memerlukan persetujuan kedua belah pihak sebelum dapat diteleportasi. Tidak dapat diteleportasi hanya oleh satu pihak yang ingin melakukan teleportasi. Kalau tidak, jika salah satu kekuatan tiba-tiba berteleportasi ke kekuatan lain, bukankah mungkin untuk menghancurkannya dari dalam? Tentu saja itu tidak mungkin. Bab 1175 kembali ke sekte boneka Fu. Tak butuh waktu lama hingga koordinat di kedua sisi bisa disejajarkan. Cahaya terang memenuhi altar susunan teleportasi lintas batas, dan pusaran hitam muncul di sana. Bai Shijin, Du Songjue dan yang lainnya menatap pusaran air. Segera, dua sosok muncul dari pusaran air. "Lu Ming." Bai Shijin dan yang lainnya sangat gembira. Di antara dua sosok itu, satu adalah Lu Ming, dan yang lainnya, tentu saja, adalah Xian Yanqing. Lu Ming dan Xian Yanqing melangkah keluar dari pusaran air dan muncul di depan Bai Shijin dan yang lainnya. "Apakah ini reinkarnasimu?" Mata besar Xian Yanqing penuh rasa ingin tahu pada Lu Mingqi. "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin ciuman?" Qi Shen tiba-tiba tersenyum. Ini adalah kesadaran Lu Ming yang memasuki tubuh keduanya dan berbicara. Wajah Xian Yanqing tiba-tiba memerah dan dia menatap tajam ke arah Lu Ming. Langkah selanjutnya sedikit menuju Lu Ming, lalu dia mengambil satu langkah ke depan, menyempit tajam, dan akhirnya menghilang ke alis Lu Ming, duduk bersila di lautan kesadaran Lu Ming. Pada saat ini, mata Bai Shijin,
Du Songjue dan lainnya menyapu Luming dan Xian Yanqing dengan penuh keterkejutan. Luming, tingkat kultivasimu. Keadaan apa yang telah dicapainya? Tanya Bai Shijin. Faktanya, dia telah melihat kultivasi Luming, tapi agak sulit dipercaya. Dewa spiritual tingkat keempat, senior, ada apa? Luming berkata. Sutra. Bai Shijin dan yang lainnya menghirup udara dingin. Ini baru sekitar 2 tahun. Ketika Luming berangkat dari tanah air timur menuju benua tengah, tingkat kultivasinya hanya berada pada janin spiritual tingkat ke-8. Namun, dalam 2 tahun, Luming tidak hanya melintasi jalur spiritual, tetapi juga mencapai tingkat spiritual, puncak Tuhan tingkat keempat. Ini sungguh menakjubkan. Setelah mencapai alam dewa spiritual, mereka tahu betul betapa sulitnya untuk maju ke tingkat pertama, tetapi bagi Luming, sepertinya tidak ada kesulitan. Dan mereka melihat ke arah Xian Yanqing. Secara alami, mereka dapat melihat tingkat kultivasi Xian Yanqing yang berada di puncak dewa spiritual tingkat ketiga. Kuat, terlalu kuat. Kuncinya adalah Luming dan Xian Yanqing masih sangat muda, baru berusia 20-an, sungguh menakjubkan bahwa mereka telah mencapai tahap ini di usia seperti itu. Sebagai perbandingan, para jenius dari sekte boneka Fu saat ini jauh di belakang Luming dan Xian Yanqing. Mungkin Luming benar-benar bisa memimpin sekte boneka Fu untuk bangkit. Pikir mereka dalam hati. Berdengung. Pada saat ini, susunan teleportasi bergetar sedikit, dan 2 sosok lagi muncul. Itu Xieluan dan Moye. Tanpa disadari, kesadaran spiritual Bai Shijin, Du Songjue dan lainnya menyapu Xieluan dan Moye. Setelah penyapuan, ekspresi mereka berubah dengan liar dan mereka semua berseru. Kaisar! Itu Kaisar! 2 Kaisar! Bai Shijin dan yang lainnya berseru, dengan kewaspadaan yang kuat dan keterkejutan di mata mereka. Senior, ini Senior Xie Lanxie, dan ini Kaisar Iblis Malam. Luming dengan cepat memperkenalkan. Mereka yang mengacaukan Kaisar, terima kasih. Bai Shijin dan yang lainnya gemetar di dalam hati mereka. Tidak hanya orang-orang berkuasa di benua tengah, Donghuang, Nanming, dan wilayah lainnya yang tidak mengetahui nama Kaisar Chaotic, tetapi Bai Shijin dan yang lainnya tentu saja mengetahuinya. Setelah itu, Bai Shijin dan yang lainnya buru-buru memberi penghormatan kepada Xieluan dan Moyexing. Xieluan mengangguk dengan santai, dan kesadaran spiritualnya menyebar. Saya tidak menyangka sekte boneka Fu tidak bergabung di sini. Saat itu adalah sekte terkenal di tanah air timur. Xieluan berbicara perlahan, membuat Bai Shijin dan yang lainnya merasa malu. Terima kasih senior, saya akan mengajak Anda berkeliling. Luming tersenyum. Setelah 2 tahun, dia kembali ke sekte boneka Fu, dan suasana hati Luming sedang baik. Inilah kekuatan yang benar-benar milik Luming dan dapat dikendalikan olehnya. Pasukan Xieluan hanyalah sebuah aliansi. Xieluan mengangguk, dan semua orang berjalan di udara dan terbang ke kejauhan. Dalam perjalanan, Xieran melihat sekeliling dan mengangguk diam-diam. Sepertinya aku masih meremehkan Luming. Kekuatan yang dimilikinya, selain tidak memiliki kaisar, tidaklah lemah, ya? Junior yang begitu kuat sedang mencoba menerobos kaisar. Begitu dia menerobos, itu akan menjadi masalah besar, sepakat? Mata Xieluan melihat ke arah utara, dan matanya bersinar terang. Melihat pemandangan ini, Luming tahu bahwa yang dirasakan Xieran adalah 9 yang tertinggi. Dalam 2 tahun terakhir, Jiu yang Supreme mengalami kemunduran, mencoba menerobos posisi kaisar. Ayah, ibu. Segera, Luming melihat ke depan. Di depan, Kuang Tuyan memadatkan esensi sejatinya menjadi awan dan terbang menuju sisi ini bersama Lu Yuntian, Li Ping, Hua Qi, Bai Qisui dan lainnya. Jelas sekali, mereka telah menerima kabar tentang kembalinya Luming. Awalnya, hanya sedikit orang yang tahu tentang berita bahwa Luming pergi ke benua tengah dan tinggal di sekte boneka Fu selain Bai Shijing, Yan Kuangtu dan penguasa tertinggi lainnya, hanya orang tua Luming yang tahu. Namun sejak pertempuran pengorbanan sejuta tahun di Kota Suci, identitas asli Luming terungkap setelah kepala keluarga Wang, kepala keluarga Jiang, dan Dewa Kaisar kembali ke tanah air timur. Berita tentang kemunculan Luming di penyebaran Istuastelan di luar Gunung Liangi. Istana Tianshan mengungkapkan di depan umum bahwa identitas Luming Qi palsu.
Baru kemudian anggota sekte boneka Fu lainnya menyadari bahwa Luming telah meninggalkan Gunung Liangi dan menuju benua tengah. Tentu saja, tidak ada yang akan memikirkan teknik rahasia yang luar biasa seperti penghakiman terlarang kembar. Mereka semua mengira bahwa reinkarnasi dari Inland Ming dari sekte boneka Fu disamarkan oleh orang lain. Sekarang Luming kembali, mereka mendapat berita dan tentu saja ingin bertemu Luming. Luming menarik Xian Yanqing, terbang ke depan, memberi hormat kepada Lu Yuntian dan Li Ping, dan berkata, "Ayah, Ibu, Ming baru saja kembali." Meskipun Lu Yuntian dan Li Ping mengenal Lu Yuntian melalui tubuh Luming, Ming selalu aman dan sehat, tapi sekarang dia melihat wujud asli Luming, dia masih sangat gembira. Segera, mata mereka tertuju pada Xian Yanqing, setelah tertegun sejenak, senyuman muncul di wajah mereka. Li Ping dengan gembira meraih tangan kecil Xian Yanqing dan berkata, "Nona Yanqing, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Ming akhirnya membawamu kembali." Oke. Paman, Bibi." Xian Yanqing sedikit tersipu dan berkata kepada Lu Yuntian dan Li Ping memberi hormat, dan kedua tetua itu mengangguk berulang kali, sangat senang. "Haha, ini saudara-saudaraku, mereka sungguh cantik dan harum, jarang terlihat di dunia." Kuang Tu yang tertawa, membuat wajah Xian Yanqing semakin merah. "Saudara Yan." Luming menyapa Kuang Tu Yan, Huaci dan yang lainnya satu persatu. Di antara kerumunan, Bai Chisue memandang Xian Yanqing dengan tatapan agak kesepian di matanya. Apakah ini wanita yang disukai Luming? Dalam kemarahan tahun itu, dia menyebabkan perang kota Kowon yang benar-benar memikat negara. Hanya wanita seperti itu yang layak untuk Luming. Bai Chisue menghela nafas dalam hati, tersenyum, melangkah maju, dan menyapa Luming dan Xian Yanqing. Belakangan, Luming memperkenalkan Xie Luan dan Moye kepada Yan Kuangtu dan lainnya. Namun Luming hanya memperkenalkan namanya dan tidak memperkenalkan jenis budidaya apa yang dimiliki Xie Luan, hanya Kuangtu Yan yang merasakan budidaya Xie Luan dan Moye dan terkejut. "Ayah dan Ibu, kembalilah ke kediamanmu dulu. Aku dan beberapa senior ada yang harus dilakukan. Aku akan menemuimu nanti," kata Luming. "Oke, tidak masalah, pergilah dan kerjakan pekerjaanmu dulu," kata Lu Yuntian. Kemudian mereka kembali. Kuangtu Yan tetap tinggal. "Terima kasih, senior." Sekarang sekte boneka Fu dikepung oleh Istana Kaisar. Pemilik Istana Kaisar adalah seorang kaisar. Bisakah senior yakin untuk menghadapinya? Luming bertanya. Bab 1176 mengambil alih sekte boneka Fu. Xie Luan dan Moye kebetulan ada di sini, akan lebih baik jika kita bisa menggunakan bantuan Xie Luan untuk menyingkirkan Kaisar Yu. Xie Luan tidak mengeluarkan suara, tetapi berdiri di udara, melihat ke arah timur, seolah merasakan sesuatu. Di bagian timur sekte boneka Fu, jarak yang tidak diketahui dari sekte boneka Fu, Kaisar Yu sedang berlatih dalam pengasingan. Pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu, dan matanya tiba-tiba terbuka, menembakkan dua sinar cahaya yang sangat terang dan aura yang menakjubkan melonjak dari tubuh Kaisar Yu Huang. "Siapa yang memata-mataiku?" Kaisar Yu berkata perlahan. Dalam sekte boneka Fu. Ledakan. Ekspresi Xie Luan tiba-tiba berubah, dan aura kuat muncul tanpa sadar dari tubuhnya, tapi kemudian, aura itu tiba-tiba menyatu. "Kultivasi yang begitu kuat, saya tidak pernah menyangka orang seperti itu akan lahir di tanah air timur, keturunan saya." Xie Ran sedikit mengernyit dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Luming kaget, bisakah Kaisar Yu sekuat itu? Bahkan Xie Luan pun bermartabat. "Luming, Kaisar Yu yang kamu sebutkan sangat kuat. Jika aku berada di masa kejayaanku, aku bisa menekannya. Tapi sekarang, aku bukan lawannya. Jangan main-main dengan orang ini untuk saat ini. Beri aku waktu dan aku tidak akan bisa menekannya." "Takut padanya?" Xie Luan berbicara perlahan, menyebabkan ekspresi Luming, Bai Shijin, Du Songjue dan lainnya berubah. Apakah Kaisar Yu benar-benar kuat? Bahkan Xie Luan sangat memperhatikannya dan berkata terus terang bahwa dia belum menjadi lawannya. "Oke." Luming mengangguk. Dia juga tahu di dalam hatinya bahwa pemberontakan Xie telah ditekan selama 30.000 tahun. Meskipun sekarang sudah pulih sedikit, ini masih jauh dari masa kejayaannya. Terlalu sulit untuk kembali ke masa kejayaannya.
Luming, ayo kita kembali ke Istana Sueluo dulu dan istirahat beberapa hari sebelum menuju ke Beiyuan. Jika kamu ingin bertarung bersama di Beiyuan, datanglah ke sini dalam 3 hari. Xie Luan berkata kepada Luming. Setelah mengatakan ini, dia dan Moye kembali melalui udara, kembali ke Istana Darah dari susunan teleportasi lintas batas. Setelah itu, Luming mengucapkan selamat tinggal kepada Bai Shijin dan yang lainnya, meraih tangan Xian Yan King, dan menuju ke kediaman Lu Yuntian dan Li Ping. Dalam beberapa hari berikutnya, Luming tinggal di tempat keluarga Lu berada, dan meluangkan waktu untuk mengunjungi beberapa huaci, sekte pedang Xuanyuan, dan lainnya. 2 tahun lalu, Luming meninggalkan banyak sumber daya, dan setelah 2 tahun, semua orang telah membuat kemajuan yang signifikan. Ruhuaci dan Pangsi semuanya telah memasuki ranah Raja Wu. Ayahnya, Lu Yuntian, juga menjadi Raja Wu. Di antara mereka, 2 murid yang membuat kemajuan tercepat adalah 2 muridnya, Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaoro, yang telah mencapai tingkat tinggi Raja Wu. Namun kemajuan ini masih jauh dari ekspektasi Luming. Kali ini, Luming menyerahkan lebih banyak sumber daya kepada keluarga Lu, Huaci, dan lainnya. Ada berbagai macam kristal rahasia, ramuan, senjata spiritual, DLL. 3 hari kemudian, Luming, Kuang Tuyan, dan para tetua dari Sekte Boneka Fu semuanya berkumpul di aula pertemuan Sekte Boneka Fu. Luming sedang duduk di atas aula utama, di kursi utama. Hal ini sangat diminta oleh Bai Shijin, Du Songjue dan lainnya. Sekarang, kultivasi Luming telah memasuki alam dewa spiritual dan mencapai dewa spiritual tingkat keempat. Dia sudah memenuhi syarat untuk memimpin Sekte Boneka Fu. Oleh karena itu, Bai Shijin, Du Songjue dan yang lainnya sangat meminta agar Luming setelah mengambil kursi pertama, Sekte Boneka Fu akan secara resmi diserahkan kepada Luming. Luming awalnya adalah putra tertua, yang dimaksud dengan putra tertua adalah ketika tingkat kultivasinya meningkat dan dia dapat berdiri sendiri, dia dapat berhasil menduduki posisi pemimpin sekte. Dengan tingkat kultivasi Luming saat ini, meskipun masih sedikit tertinggal, tidak ada kaisar di Sekte Boneka Fu, jadi kondisinya secara alami tidak terlalu tinggi, tetapi hampir sama. Luming tidak menolak terlalu banyak dan menerimanya dengan tenang. Sekarang, dia sangat membutuhkan kekuatannya sendiri. Senior, saya baru saja membicarakan situasi di benua tengah. Jika Anda punya saran atau ide, katakan saja, kata Luming. Zongzi, kami orang-orang tua telah menutup tanah air timur dan terperangkap selama beberapa tahun. Kami menutup mata terhadap situasi di benua tengah. Anda tahu jauh lebih baik daripada kami. Kami semua mendengarkan Anda. Anda katakan bagaimana melakukannya, kami melakukannya. Bai Shijin berkata. Maksudku juga sama, kata Ji Songjue. Haha, Luming, kamu bisa melakukan apapun yang kamu katakan. Aku akan melakukannya bersamamu, saudaraku. Kuang Tuyan meneguk anggurnya beberapa kali dan tertawa. Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda apa yang saya pikirkan. Saat ini, benua tengah berada dalam kekacauan, dan kekuatan-kekuatan besar saling bertempur dan menyerang. Yang kuat semakin kuat, dan yang lemah semakin lemah. Kita tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian, kita harus mengambil inisiatif dan meningkatkan kekuatan kita. Sekarang, saya telah membentuk aliansi dengan Kaisar Luantian, dan saya juga telah membentuk aliansi dengan Gunung Xuankong. Sekarang Kaisar Luantian ingin menaklukkan Beiyuan. Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Saya berencana untuk mengerahkan sekelompok master untuk bertarung dengan saya. Begitu kita datang, kita bisa mendapatkan sumber daya, dan kedua, kita bisa marah. Setelah menduduki Beiyuan di masa depan, kita bisa terhubung dengan Beiyuan, sehingga kita bisa maju dan mundur dengan bebas. Bagaimana menurut Anda? Luming mengutarakan pikirannya lagi. Kalau begitu lakukan apa yang diinginkan Zongzi. Bai Shijin, Du Songjue dan yang lainnya mengangguk. Luming, aku pergi bertarung denganmu. Setelah tinggal di Sekte Boneka Fu selama beberapa tahun, tidak ada yang bisa diajak bertarung. Benar-benar membosankan. Kuang Tuyan berbicara, dengan semangat juang yang kuat di matanya. Kuang Tuyan dulunya adalah seorang pejuang istana Kaisar Tian, dan dia adalah seorang maniak pertempuran. Dalam beberapa tahun terakhir, dia bosan di Sekte Boneka Fu dan itu adalah benar-benar tidak nyaman.
Sekarang dia mendengar bahwa dia bisa bertarung, tentu saja dia tidak akan melewatkannya, dan dia sudah gatal. Aku akan pergi berperang dengan Zongzi. Aku juga akan pergi. Dua tetua dari sekte boneka Fu angkat bicara satu demi satu. Salah satunya adalah veteran sekte boneka, Meng Chong. Salah satunya adalah Jiang Ke, tetua dari sekte Fu. Keduanya memiliki budidaya tingkat tertinggi. Oke, sekarang kita memiliki 3 orang bersama, saya merasa lega. Lu Ming sangat gembira. Kemudian, semua orang mendiskusikan detail spesifiknya. Selain 3 guru tertinggian Kuang Tu, Meng Chong, dan Jiang Ke, sekelompok orang kuat lainnya dari tingkat lain juga dimobilisasi untuk mengikuti Lu Ming ketika dia pergi berperang. Generasi muda juga memilih beberapa orang untuk mengikuti Lu Ming sebagai pelatihan. Sulit untuk mencapai kemajuan jika Anda berlatih keras dan berlatih keras, Anda perlu mengambil risiko dan berjuang untuk menerobos. Setelah rencana dibuat, berita mulai menyebar, dan kemudian Lu Ming memimpin ratusan orang untuk masuk ke formasi teleportasi lintas batas dan menuju ke Istana Darah. Susunan teleportasi di Istana Darah berkedip-kedip, dan sosok Lu Ming muncul. Tidak lama setelah Lu Ming muncul, jimat giok transmisi suara datang Xie Luan mengundang Lu Ming datang ke ruang pertemuan untuk berdiskusi. Lu Ming membawa Yan Kuang Tu, Meng Chong, dan Jiang ke ruang pertemuan, dan menemukan bahwa Xie Luan, Mo Ye, dan beberapa makhluk tertinggi dari Wan Mo Yuan semuanya ada di sana. Ketika beberapa makhluk tertinggi dari Wan Mo habis melihat Lu Ming, indera spiritual mereka menyapu para murid Yan Kuang, dan mata mereka bergerak sedikit, mereka tidak menyangka bahwa Lu Ming juga diikuti oleh ahli tingkat tertinggi. Mereka tahu bahwa mereka telah meremehkan Lu Ming. Dulu mereka mengira Lu Ming sendirian, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa mereka salah. Lu Ming juga memiliki kekuatannya sendiri. Lu Ming, duduklah. Xieran menunjuk ke kursi di sebelahnya dan berkata. Lu Ming sama sekali tidak sopan dan duduk di sebelah Xieran. Bab 1177 Penaklukan Beiyuan. Biarkan aku bicara tentang rencanaku selanjutnya. Lembah Dewa Iblis Beiyuan adalah pendukungku, tapi 30.000 tahun telah berlalu, dan aku tidak tahu situasi spesifiknya. Pertama-tama aku akan bergegas ke Lembah Dewa Iblis sendirian, dan mengambil Iblis Lembah Dewa ke tingkat berikutnya. Kontrol ada di tangan. Komandan Lu Ming ada di sini. Tunggu kabar saya. Setelah saya mengendalikan Lembah Dewa Iblis, saya akan mengaktifkan susunan teleportasi lintas batas dan menghubungkannya ke Istana Darah. Pada saat itu, mereka akan menaiki susunan teleportasi dan menuju ke Beiyuan. Xie Luan menceritakan rencananya. Jelas sekali, rencana ini adalah rencana terbaik saat ini, dan tentu saja tidak ada yang mengajukan keberatan. Oke, kalau begitu, jangan bicara lagi. Aku akan segera berangkat. Lu Ming, aku serahkan tempat ini padamu. Setelah mengatakan itu, Xie Luan berdiri dan melangkah keluar. Ketika dia melangkah keluar, ruang terbelah secara alami, saat dibuka, sosok Xie Luan menghilang ke dalam celah di ruang angkasa. Setelah Xie Luan pergi, Lu Ming mengatur orang-orang dari sekte boneka Fu. Saudara Yan, simpan pagoda jiwa kekaisaran ini. Lu Ming memanggil Kuang Tu Yan di depan halaman dan menyerahkan kepada Kuang Tu Yan sebuah menara kecil berwarna merah menyala. Itu adalah prajurit roh kaisar yang dia peroleh dari alam rahasia Istana Suci, dan namanya adalah Pagoda Jiwa Kaisar. Sebelumnya dipinjamkan kepada Xie Luan untuk penggunaan sementara, setelah Xie Luan pulih ke tingkat budidaya kaisar, dia mengembalikannya ke Lu Ming. Pagoda Jiwa Kaisar adalah harta karun yang dikaitkan dengan api dengan domain api, dan garis keturunan Kuang Zuyan adalah gagak emas berkaki 3. Kekuatan api tidak ada bandingannya di dunia. Kuang Zuyan paling cocok untuk menggunakannya, dan kekuatannya akan menjadi lebih besar dan kuat. Prajurit spiritual Kaisar. Kesadaran spiritual Yan Kuang Tu tersapu, wajahnya tiba-tiba berubah, dan berkata, Lu Ming, ini terlalu berharga, saya tidak bisa menerimanya. Saudara Yan, kamu masih perlu bersamaku, apakah kamu sopan? Terlebih lagi, sekarang perang akan segera dimulai, pagoda jiwa kekaisaran ini dapat mengerahkan kekuatan terbesarnya di tanganmu. Jika diletakkan di tanganku, tidak ada gunanya sama sekali. Lu Ming mendorong, dan pagoda jiwa kekaisaran menghadap Yan Kuang Tui. Melihat sikap tegas Lu Ming, Kuang Tu Yan tidak menolak dan menyingkirkan pagoda jiwa kaisar. Sejujurnya,
Pagoda jiwa kaisar memang sangat berguna baginya, memiliki medan api yang juga berguna untuk budidayanya, dan juga berguna baginya untuk menembus level kaisar. Luming, terima kasih. Setelah Yan Kuangtu menyimpannya, dia dengan sungguh-sungguh mengepalkan tinjunya ke Luming, dengan ekspresi serius dan serius yang jarang terjadi. Haha, saudara Yan, aku merasa sangat tidak nyaman melihatmu seperti ini. Luming tertawa dan melangkah pergi. Kembali ke kediamannya, alis Luming bersinar, dan tubuh keduanya muncul. Sebuah piringan formasi muncul di tangan Luming dan terbang menuju tubuh kedua mengambilnya di tangannya dan terus mengukir formasi prasasti dengan tangannya. Metode pelatihan prasasti tubuh kedua jauh lebih kuat dari 2 tahun lalu. Dalam sekejap, prasasti pada terbang ke pelat formasi. Disformasi ini adalah disformasi yang diberikan kepadanya oleh Shen Tianxuan di alam rahasia Istana Suci. Selama dia mengendalikan disformasi di tubuh keduanya, dia bisa memasuki dunia rahasia Istana Suci dan mendapatkan warisan dari Santo Tianxuan. Segera, pelat susunan itu dipenuhi dengan cahaya terang, membentuk pusaran air besar. Tubuh kedua mengangguk sedikit ke arah Luming, lalu melangkah ke dalamnya dan menghilang. Setelah tubuh sekunder menghilang, pusaran tersebut juga menghilang pada saat yang bersamaan. Dengan segala sesuatunya siap, Luming menunggu dengan tenang. Anehnya, tidak lama kemudian, Gunung Suankong mengirimkan 2 orang tertinggi, mengatakan bahwa mereka akan membantu Luming dalam pertempuran di Beiyuan. Luming tentu saja sangat gembira. Dengan 2 supremes lagi, kekuatan mereka secara alami lebih kuat. Waktu berlalu dengan tergesa-gesa, dan tak lama kemudian, 2 hari berlalu. Pada saat ini, Luming menerima kabar dari Xie Luan bahwa dia telah berhasil. Xie Luan berhasil menguasai Lembah Dewa Iblis. Semua orang di Lembah Dewa Iblis, termasuk Kaisar, telah menyerah kepada Xie Luan. Jelas, sama seperti 10.000 setan jurang, Xie Luan memiliki rencana cadangan, jika tidak, dia tidak akan mampu menundukkan kekuatan Tuan dengan mudah. Selanjutnya, susunan teleportasi lintas batas di 2 tempat tersebut terhubung. Ayo pergi. Luming melambaikan tangannya dan pasukan berangkat. Sedangkan untuk Istana Sueluo, hanya tersisa beberapa orang yang menjaganya. Lebih dari 100.000 tentara melewati susunan teleportasi dan berteleportasi ke Lembah Dewa Iblis. Luming, memimpin kelompok terakhir Kuangtu Yan dan yang lainnya berangkat. Lembah Dewa Iblis adalah salah satu dari 5 kekuatan penguasa di dataran utara, sangat kuat dan memiliki seorang kaisar yang duduk di dalamnya, terletak di pegunungan yang luas. Di dalamnya, terdapat lembah besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang dipenuhi dengan energi iblis, cocok bagi mereka yang mempraktikkan cara iblis. Pada hari kedua setelah Luming dan yang lainnya tiba di Lembah Dewa Iblis, banyak pasukan berkumpul di sebuah lembah besar. Luming dan Luming berdiri di depan. Di samping mereka, ada 2 orang lainnya, satu adalah Moye, dan yang lainnya adalah seorang lelaki tua kekar bernama Kuluo, yang merupakan kaisar Lembah Dewa Iblis. Di lembah, 10.000 jurang iblis, Lembah Dewa Iblis, dan sekte boneka Fu yang kuat yang dibawa oleh Luming berkumpul. Beiyuan, total ada 5 kekuatan Tuan, yang masing-masing kuat. Jika kamu ingin mengalahkan 4 kekuatan Tuan lainnya, kamu harus menyerang dengan kecepatan kilat. Sekarang, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi jika mereka menunggu mereka di Lembah Dewa Iblis. Bersiaplah sepenuhnya, pertempuran kita akan menjadi lebih sulit. Saya berdiskusi dengan Komandan Lu. Dia dan saya masing-masing akan memimpin pasukan untuk menyerang 2 kekuatan masing-masing. Saya akan memimpin pasukan sendirian dan bertanggung jawab atas tebing Jintao. 2 kekuatan Menara Guanglong. Komandan Lu, Moye, dan Kuluo, Anda akan memimpin pasukan besar dan mengambil alih sekte Chuanshan dan 2 kekuatan utama suku 100 binatang. Anda akan menangkap mereka dengan kecepatan kilat. Dengan cara ini, Beiyuan akan dikalahkan. Itu di bawah kendali kita. Xieran mengumumkan. Ya. Tentara menerima perintah itu. Meskipun semua orang di Lembah Dewa Iblis, Kuluo dan yang lainnya bertanya-tanya mengapa Xielan membentuk aliansi dengan pemuda seperti Luming, mereka tidak mengajukan pertanyaan lagi, selama mereka menghormati perintah Xielan. Ledakan. Sebuah kapal perang besar muncul di langit, Luming dan Xie Luan, satu di setiap sisi, mengambil kapal perang itu dan terbang ke 2 arah. Sasaran pertama pasukan Luming adalah sekte Chuanshan.
Serangan musuh. Saat mereka mendekati sekte Chuanshan, suara gemuruh keras datang dari dalam sekte Chuanshan. Di dalam sekte Chuanshan, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya bersinar, dan formasi pelindung sekte naik ke langit. Aura meletus, dan sosok-sosok berkedip muncul di depan gerbang sekte Chuanshan. Ledakan. Kapal perang Luming diparkir ribuan mil jauhnya dari sekte Chuanshan. Luming keluar dari kapal terlebih dahulu, diikuti oleh pasukan yang padat. Mengikuti Luming, mereka keluar dari kapal perang dan muncul di depan sekte Chuanshan. Siapa di sini? Teriakan marah datang dari sekte Chuanshan, dan aura menakutkan naik ke langit, memberikan tekanan pada radius puluhan ribu mil. Sosok tinggi, dengan cahaya kuning tanah mekar di sekujur tubuhnya, muncul di depan sekte Chuanshan. Raja. Jelas sekali, ini adalah kaisar dari sekte Chuanshan. Menabrak. Menabrak. Kuluo, Moye, melangkah keluar dan maju ke depan, tekanan kaisar pada tubuhnya berkembang dan dia menekan ke depan. Kaisar, dua kaisar. Seru banyak orang di sekte Chuanshan, terkejut. Dua kaisar sebenarnya berkumpul dan keluar dari sekte Chuanshan, sepertinya orang yang datang itu jahat. Bab 1178 Yan Kuangzu pergi berperang. Kuluo, kan? Untuk apa kamu membawa orang ke sekte Chuanshan? Kaisar sekte Chuanshan memandang Kuluo dan berteriak keras. 1 detik, baca novel bagus gratis. Kaisar Wanshan, saya menyarankan Anda untuk memimpin sekte Chuanshan dan menyerah, jika tidak, sekte Chuanshan akan dihancurkan hari ini. Kuluo berkata dengan dingin. Haha, menyerah. Jangan pernah memikirkannya, Kuluo, aku tahu kamu sangat ambisius sehingga bahkan jika kamu menemukan bantuan, itu akan sia-sia. Hari ini, kamu harus bertarung sampai mati paling banyak. Wanshan Kaisar tertawa mengejek. Jika kamu tidak menyerah, maka bertarunglah. Setelah Kuluo selesai berbicara, aura di tubuhnya keluar dengan keras, membuatnya semakin menakutkan. Ledakan. Selain itu, malam iblis juga pecah. Tekanan Kaisar sangat besar, dan energi iblis membentuk pilar energi iblis, naik ke langit. Ledakan. Ledakan. Moye dan Kuluo melangkah maju pada saat yang sama, dunia bergetar di bawah kaki mereka, dan dua cahaya iblis yang menakutkan membombardir sekte Chuanshan. Dua ledakan yang mengguncang bumi terdengar, dan seluruh sekte Chuanshan berguncang hebat, seolah-olah telah terjadi gempa berkekuatan 10 skala Richter. Formasi pelindung sekte-sekte Chuanshan bergetar hebat, di bawah pemboman dua kaisar iblis, akhirnya tidak mampu melawan dan runtuh tiba-tiba. Di Beiyuan, tidak ada praktisi yang pandai menulis dan memurnikan, jadi formasi pelindung sekte juga tidak terlalu kuat. Bunuh. Segera setelah formasi pelindung sekte dipatahkan, Kaisar Wanshan meraung, naik ke langit, dan di sekitar tubuhnya, gunung yang tak terhitung jumlahnya muncul. Tampaknya ada ratusan gunung di atas satu sama lain. Ini adalah wilayah Kaisar Wanshan, yang disebut domain Wanshan. Wanshan, karena kamu mencari kematian, maka aku akan memberimu tumpangan. Kuluo berteriak dingin, dan cahaya sihir hitam tak berujung memenuhi udara di sekitar tubuhnya. Alam setan. Demikian pula, Moye juga melepaskan alam iblis, dan bersama dengan Kuluo, membunuh Kaisar Wanshan. Ketiga kaisar segera memulai pertempuran sengit di langit. Ada fluktuasi yang mengerikan di langit. Kuluo ini sangat kuat, sedikit lebih baik dari Moye. Luming mengangkat alisnya. Kekuatan tempur Kuluo sedikit lebih kuat dari Moye, bergabung dengan Moye, dia mendapatkan keunggulan mutlak hanya dalam beberapa gerakan. Bunuh. Pada saat ini, Luming melambaikan tangannya, dan tentara mulai membunuh sekte Chuanshan. Bunuh. Para murid sekte Chuanshan juga keluar untuk membunuh mereka. Kedua belah pihak bertarung bersama dengan sengit. Di sebelah Luming, lampu merah menyala-menyala, itu adalah Kuang Tuyan, dia sedang mengamati salah satu makhluk tertinggi lawan. Itu adalah pria bertubuh besar dengan otot menonjol dan tinggi 3 meter, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kuning tanah, dan dia juga memperhatikan Kuang Tuyan. Bunuh, teriak pihak lain, dan sebuah kapak muncul di tangannya, menebas Kuang Tuyan. Tubuh Kuang Tuyan dipenuhi api dan dia meninju. Ledakan. Tinju api itu mengenai kapak dengan akurat, kapak itu bergetar hebat, dan sosok lawan yang tinggi dan kekar juga bergetar hebat,
lalu mundur ke belakang. Bunuh! Yan Kuangtu tidak terkalahkan, api yang mengerikan memenuhi udara menuju Luming, dan tinjunya terus membombardirnya. Lawan berjuang untuk melawan, namun setiap kali ia memblokir suatu gerakan, ia akan mundur beberapa langkah. Setelah beberapa gerakan, tubuh lawan terguncang dan seteguk darah muncrat. Ada ekspresi ngeri di matanya sebagai yang tertinggi, bagaimana Kuang Yan bisa begitu kuat? Meledak! Teriaknya, menggunakan fusi darah, tapi apa yang menunggunya adalah serangan yang lebih kejam dari murid-murid Kuang Yan. Kuangtu Yan menjelma menjadi burung gagak emas berkaki 3, mengepakkan sayapnya, dan seketika muncul di hadapan lawan, ia mencabut cakarnya dan langsung mematahkan fusi darah lawan. Kemudian, sayapnya seperti pedang yang menyala-nyala, memotong tubuh lawan untuk 2 bagian, bahkan dewa spiritual pun tidak bisa melarikan diri. Makhluk tertinggi terbunuh begitu saja, mengejutkan semua orang di sekitarnya. Bunuh! Kemudian, Kuangtu Yan mengarahkan pandangannya pada makhluk tertinggi lainnya dan pergi untuk membunuh makhluk tertinggi itu. Bergandengan tangan, ayo bergabung! Teriak yang tertinggi, bergabung dengan yang tertinggi lainnya untuk melawan Yan Kuangtui, tetapi masih tertinggal. Beberapa tahun yang lalu, selama pertempuran kota Kouon, Kuangtu Yan mampu melawan 3 makhluk tertinggi sendirian. Sekarang beberapa tahun telah berlalu, meskipun Kuangtu Yan belum menembus kaisar, dia telah membuat kemajuan lebih lanjut, kekuatan tempurnya lebih kuat dari sebelumnya, dan dia dapat mengalahkan 2 yang tertinggi dengan mudah. Akhirnya, pemimpin tertinggi lainnya bergabung ke medan perang dan nyaris tidak berhasil memblokir Yan Kuangtui. Sungguh yang tertinggi. Wan Moyuan dan yang tertinggi yang mengikuti dari lembah Dewa Iblis diam-diam ketakutan saat melihat pemandangan ini. Mereka ngeri dengan kekuatan Kuangtu Yan. Mereka juga tahu bahwa kekuatan di belakang Luming tidak boleh diremehkan. Dengan Yan Kuangtu melawan beberapa makhluk tertinggi sendirian, akan lebih mudah bagi yang lain. Awalnya, jumlah yang tertinggi di pihak Luming lebih banyak daripada di sekte Chuanshan, jadi itu sepenuhnya sepihak. Konsepsi artistik bumi di sekte Chuanshan, sebenarnya banyak orang yang mempraktekkan konsepsi artistik bumi, serta konsepsi artistik lainnya. Mata Luming mulai bersinar. Sekte Chuanshan tidak seperti kuil Sueluo, konsepsi artistik dalam budidaya sangat tunggal. Meskipun aliran utama dari sekte Chuanshan adalah konsepsi artistik gunung dan konsepsi artistik bumi, banyak juga yang mempraktikkan konsepsi artistik lainnya. Konsepsi artistik api, konsepsi artistik air, konsepsi artistik guntur, konsepsi artistik angin. Mata Luming bersinar terang, dan dia bergegas keluar seperti sosok sekilas, muncul di samping orang-orang kuat di Chuanshan Sekte yang telah tewas dalam pertempuran, dan kekuatan melahapnya meledak. Melahap rune konsepsi artistik lawan dan esensi darah bersama-sama. Memperbaiki, menyempurnakan untukku. Luming mengendalikan garis keturunan 9 naga dan mulai memurnikan dengan gila-gilaan. Di saat yang sama, sosok itu melintas dan bergegas ke tempat lain. Setiap kali dia melahap sesuatu, dia merasakannya. Ketika dia merasa bahwa konsepsi artistik orang lain cocok dengan konsepsi artistiknya, dia mulai melahapnya. Dengan melahap dan menyempurnakan garis keturunan 9 naga, 5 konsepsi artistik Luming perlahan mulai meningkat. Mayat tertinggi. Akhirnya, Luming mendatangi mayat tertinggi, yang sebelumnya dibunuh oleh Kuang Yan. Luming mengeluarkan botol giok dan mengeluarkan 9 tetes esensi darah seperti permata berwarna darah cerah dan memasukkannya ke dalam botol giok. Kita perlu mendapatkan lebih banyak esensi dan darah tertinggi. Luming melihat sekeliling. Terlalu sulit baginya untuk meningkatkan garis keturunannya sekarang. Terakhir kali, dia menyempurnakan esensi darah tertinggi, dan garis keturunan 9 naga masih belum membaik. Itu masih pada garis keturunan tingkat 8 tingkat dewa. Tapi Luming punya perasaan bahwa setelah memurnikan esensi darah tertinggi, garis keturunan membuat kemajuan, mendekati tingkat dewa ke-9. Hal ini menunjukkan bahwa saripati dan darah tertinggi masih sangat efektif, namun hanya membutuhkan jumlah tertentu. Selama esensi, darah, dan garis keturunan tertinggi memiliki cukup, cepat atau lambat Anda akan dipromosikan. Ledakan. Tiba-tiba, bebatuan di bawah kaki Luming berguncang, dan tombak batu mengembun. Tombak tajam itu tertusuk dari kaki Luming dan menusuk ke tenggorokan Luming. Serangan diam-diam. Mata Luming dingin, dia tidak menghindar atau menghindar,
Lehernya sedikit gemetar, dikelilingi oleh konsepsi artistik 5 warna, dia menggunakan teknik surgawi penekan penjara, dan kekuatan yang kuat meledak. Menabrak. Pistol batu itu langsung roboh. Luming telah mempraktikkan keterampilan surgawi penjara penekan hingga dia dapat menyerang setiap bagian tubuhnya, bahkan bagian vital tenggorokannya dapat diserang dengan kekuatan yang besar. Gunakan serangan sebagai pertahanan. Bab 1179 Tujuan Luming. Tidak jauh dari situ, seorang pria kuat dari sekte Chuanshan merasa ngeri. Bunuh. Niat membunuh Luming muncul, dan dia melangkah menuju orang kuat sekte Chuanshan. Orang ini memiliki kultivasi spiritual tingkat ke-7, tetapi di tangan Luming, dia menerobos pertahanan dan menembus jantung dalam satu gerakan bahkan tanpa mengambil 2 gerakan. Bunuh dengan 1 pukulan. Setelah membunuh orang ini, Luming terus mencari target untuk dimakan. Pertempuran itu sangat sengit, dan orang-orang kuat dari sekte Chuanshan jatuh seperti tetesan hujan. Luming menelannya sambil mengumpulkan cincin penyimpanan. Seiring berjalannya waktu, Luming melahap konsepsi artistik dari lusinan orang kuat di alam dewa spiritual. Cukup, sudah cukup. Guru spiritual memiliki kesadaran diri yang sangat kuat. Saya telah menyerap terlalu banyak. Bahkan setelah pemurnian, itu akan sangat tercampur dan mempengaruhi fondasi. Perlu waktu untuk memolesnya. Luming bergerak dan mundur ke medan perang di luar, kembali ke kapal perang. Xie Nianqing tidak berada di kapal perang, tapi bertarung di luar untuk mengasah dirinya sendiri. Luming meminta Meng Chong dan Jiang Ke untuk melindungi Xie Nianqing secara diam-diam untuk mencegah Xie Nianqing mengalami kecelakaan. Luming berdiri di atas kapal perang, menyempurnakan rune konsepsi artistik yang dimakan sambil mengamati situasi pertempuran. Jauh di langit, Kaisar Wanshan benar-benar ditekan oleh Kuluo dan Moye, dia terluka dan kekalahannya telah ditentukan. Hal yang sama juga terjadi di medan perang di bawah Kaisar, sekte Chuanshan tidak dapat pulih. Wanshan, menyerahlah, jangan berjuang dengan sia-sia, kata Kuluo dingin. Kecuali kamu membunuhku hari ini, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk bersenang-senang. Raja Wanshan meraung dengan niat membunuh yang dingin. Dia mulai menyerang, berniat melarikan diri. Selama dia lolos, akan ada balas dendam gila di masa depan. Balas dendam gila seorang kaisar sangat mengerikan. Selama kaisar tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Kalau begitu aku akan membunuhmu hari ini. Kuluo menunjukkan niat membunuh yang kuat, dan Moye melakukan hal yang sama. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Kaisar Wanshan. Kapan? Pada saat ini, lampu merah menyala muncul di bawah, dan suhu di sekitarnya meningkat tajam. Kuang Tuyan bertarung melawan 3 makhluk tertinggi pada saat ini. Di atas kepala Kuang Tuyan, pagoda jiwa kekaisaran muncul, bergetar sedikit, dan lingkaran api memenuhi udara. 3 master tertinggi dari sekte Chuanshan terkena domain pagoda Huangling, wajah mereka semua berubah secara mengerikan, dan mereka terbang kembali sambil memuntahkan darah. Prajurit spiritual kaisar! Teriak Supreme dengan ngeri. Bunuh! Yan Kuangtu mengorbankan menara roh kaisar, dan kekuatan tempurnya meningkat ke tingkat yang menakutkan. Dia melangkah maju, menara roh kaisar tumbuh lebih besar, dan bergerak menuju penekan tertinggi. Tidak! Yang tertinggi dikunci oleh kekuatan pagoda jiwa kekaisaran, tidak dapat melarikan diri dan hanya bisa melawan secara pasif. Menabrak. Pagoda jiwa kekaisaran menekan serangan itu, dan yang tertinggi tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dia hancur berkeping-keping dan jatuh di tempat. Setelah membunuh 1 makhluk tertinggi, Kuang Tuyan pergi untuk membunuh makhluk tertinggi lainnya. Ekspresi dari 2 supremes yang tersisa berubah dengan liar, mereka tidak berani bertarung, dan mereka mundur dengan gila-gilaan. Kuang Tuyan menatap salah satu dari mereka, mengejarnya dari dekat, dan akhirnya menyusulnya dan membunuhnya. Esensi dan darah tertinggi. Luming menggerakkan tubuhnya lagi, bergegas menuju mayat tertinggi untuk mengumpulkan esensi dan darah tertinggi. Tentu saja, dia tidak akan melepaskan cincin penyimpanan tertinggi, dia berencana untuk menyimpannya dan menyerahkannya kepada Kuang Tuyan nanti. Esensi dan darah dari 2 makhluk tertinggi yang dibunuh oleh Yan Kuangtuo dikumpulkan oleh Luming. Selain itu, ada makhluk tertinggi lainnya yang dibunuh oleh orang lain dan juga dikumpulkan oleh Luming.
Luming adalah panglima tertinggi, jadi ketika orang-orang di sisinya melihatnya, mereka secara alami tidak akan menghentikannya, namun, di pihak sekte Chuanshan, mereka terlalu sibuk untuk mengurus diri mereka sendiri, jadi tentu saja tidak ada yang akan berhenti. Luming telan sebagian dari energi sejati. Luming menggunakan kekuatan melahap dan menelan energi sebenarnya dari beberapa guru spiritual tingkat 8 dan 9, dan kemudian kembali ke kapal perang untuk melanjutkan pemurnian. Konsepsi artistiknya meningkat, dan tingkat kultivasinya juga meningkat secara alami. Saat energi terus dimurnikan dan diubah menjadi esensi sejati, Luming mulai menyerang dewa spiritual tingkat kelima. Bum bum bum. Energi sebenarnya sedang mendidih dan melonjak, menimbulkan ribuan gelombang, terus-menerus berdampak pada kemacetan. Pada saat ini, jauh di langit, pertempuran antar kaisar menjadi lebih intens. Kaisar Wanshan berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, namun Kuluo dan Moye menyerang dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, Kaisar Wanshan telah terluka parah, dan tubuhnya hampir terkoyak, dengan darah merembes ke sekujur tubuhnya, seperti seorang pria berdarah. Kamu tidak bisa membunuhku. Meledak. Mata Kaisar Wanshan menunjukkan ekspresi kegilaan. Domain Wanshan meletus, tubuh rohnya bersinar, dan dia meraung. Tubuhnya benar-benar akan terbelah dan penuh retakan. Di pada saat yang sama, wilayah kekuasaannya, ledakan gila-gilaan, dan kekuatan mengerikan menyapu Kuluo dan Moye. Orang gila ini! Kuluo dan Moye berteriak dengan marah. Kaisar Wanshan menggunakan mutilasi diri untuk menghalangi mereka, mencoba mendapatkan kesempatan baginya untuk melarikan diri. Terlalu sulit untuk membunuh seorang kaisar yang berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Setelah Kaisar Wanshan memblokir Kuluo dan Moye, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Tetapi pada saat ini, menara raksasa berwarna merah menyala melesat dari langit dan menekan Kaisar Wanshan. Itu adalah Kuang Tuyan. Pada saat kritis, dia mengendalikan pagoda jiwa kekaisaran untuk tiba dan menggunakan pagoda jiwa kekaisaran untuk membunuh Kaisar Wanshan. Prajurit roh kaisar, sialan! Kaisar Wanshan meraung, dan tangannya terus-menerus membombardir menara roh kaisar. Menara roh kaisar bergetar hebat, dan tubuh Kuang Tuyan juga mundur ke belakang. Namun pada akhirnya, dia tetap memblokir Kaisar Wanshan. Tingkat budidaya Kuang Tuyan sudah sangat dekat dengan alam kaisar bela diri, dengan tambahan prajurit spiritual kaisar, kekuatan tempurnya hampir tidak bisa bersaing dengan kaisar. Setelah memblokirnya beberapa saat, Kuluo dan Moye telah tiba. Wanshan, hasilmu telah ditentukan. Kuluo berteriak, bergabung dengan Moye, mereka melancarkan serangan yang mengerikan dan menyelimuti Kaisar Wanshan. Kapan? Kuang Tuyan mengendalikan pagoda jiwa kaisar dan membunuh Kaisar Wanshan lagi. Kaisar Wanshan yang terluka parah dikepung oleh 3 tuan dan tidak bisa lagi melarikan diri. Darah kaisar tumpah ke angkasa, pada akhirnya Kaisar Wanshan dibunuh oleh 3 orang kuat dan jatuh menimpa sekte Chuanshan. Satu generasi kaisar jatuh seperti ini. Melihat pemandangan ini, Luming masih kaget. Bagaimana dengan kaisar? Jadi bagaimana jika kita melakukan perjalanan melintasi benua hutan belantara ilahi? Ini tidak seperti masih jatuh. Ini masih benua Shenhuang, di luar negeri, benua yang lebih besar, dan bahkan pusat dari alam Yuan, benua Yuan krisisnya lebih besar. Ada lebih banyak orang yang berkuasa, dan budidaya kaisar juga akan jatuh jika dia berubah, dan dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Kaisar bukanlah tujuanku. Aku harus naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melindungi diriku sendiri, apalagi keluargaku. Pada saat ini, mata Luming cerah, dan hati serta penglihatannya bersinar. Lebih tinggi. Di masa lalu, tujuannya adalah menerobos kaisar dan membunuh Di. Namun kini, tujuannya tidak lagi terbatas pada kaisar, melainkan orang suci di atas kaisar, atau di atas orang suci, itulah tujuannya. Mungkin hanya dengan mencapai tingkat kultivasi untuk mendominasi alam Yuan seseorang dapat benar-benar mengendalikan nasibnya sendiri dan melindungi keluarganya, bukan? Luming menghela nafas dalam hatinya. Kaisar sudah mati. Nenek moyang telah jatuh. Para murid dan tetua dari sekte Chuanshan, melihat pemandangan ini, berteriak satu demi satu. Ada yang merasa ngeri dan ada yang sedih. Bab 1180 Dewa Spiritual tingkat kelima. Kaisar Wanshan sudah mati,
Kenapa kalian tidak menyerah? Kuluo berdiri tinggi di langit, melihat ke bawah, suaranya menyebar ke seluruh sekte Chuanshan, dan tekanan besar dari kaisar menutupi sekte Chuanshan, membuat orang sesak napas. Saya menyerah. Saya bersedia menyerah. Saya juga menyerah. Kaisar terbunuh, dan banyak murid dan orang kuat dari sekte Chuanshan akhirnya tidak memiliki keberanian untuk bertarung lagi dan menyerah satu demi satu. Kamu pengkhianat, apakah kamu sudah melupakan kebaikan kaisar kepadamu? Ada juga beberapa yang lebih keras kepala dan lebih memilih mati daripada menyerah, jadi mereka secara alami dibunuh di tempat. Ini adalah perang, hidup dan mati, tidak ada yang berhati lembut. Melihat ini, lebih banyak orang dari sekte Chuanshan yang menyerah. Selanjutnya, medan perang dirapikan dan akibatnya diatur. Lu Ming tidak berpartisipasi. Dia duduk bersila di kapal perang, fokus pada penyempurnaan rune konsepsi artistik, pemurnian energi, dan terobosan alam. Ledakan. Tidak lama kemudian, aura kuat keluar dari tubuh Lu Ming dan melesat langsung ke langit, menarik banyak perhatian. Terobosan? Kuluo, Moi dan orang kuat lainnya memandang Lu Ming dengan keterkejutan di mata mereka. Hanya berjalan di sekitar medan perang, tingkat kultivasinya benar-benar berhasil menembus. Terlebih lagi, di usia yang begitu muda, dia benar-benar berhasil menembus dewa spiritual tingkat kelima, yang sungguh mengejutkan. Aura Lu Ming meletus dan kemudian tertahan pada saat berikutnya, namun, Lu Ming tidak mengakhiri pelatihannya, tetapi terus menyempurnakan rune konsepsi artistik yang melahapnya. Dia telah melahap rune konsepsi artistik dari lusinan orang kuat. Setidaknya semuanya berada di tingkat ke-6 dewa spiritual atau lebih tinggi. Pemahamannya tentang konsepsi artistik langit dan bumi sangat mendalam, dan itu akan memakan banyak waktu. Upaya bagi Lu Ming untuk memperbaikinya. Setengah jam kemudian, medan perang telah diselesaikan, dan pasukan telah berkumpul, bersiap untuk berperang melawan kekuatan berikutnya, suku binatang. Prajurit sangat berharga dan harus segera dimulai. Pada saat ini, Lu Ming selesai menyempurnakan, berdiri dan maju ke depan tentara. Ayo pergi ke suku binatang. Lu Ming memberi perintah. Tentara menaiki kembali kapal perang, memulai kapal perang, dan menuju suku binatang. Adapun mereka yang menyerah dari sekte Chuanshan, formasi mereka terukir di lautan kesadaran. Mereka mengikuti mereka untuk berperang melawan suku binatang. Hanya beberapa orang yang tersisa untuk menjaga markas sekte Chuanshan. Kapal perang itu menerobos udara dan terbang menuju suku binatang dengan kecepatan yang mencengangkan. Lu Ming duduk bersila di sebuah ruangan di kapal perang dan terus menyempurnakan rune konsepsi artistik. Dalam sekejap mata, setengah hari berlalu. Kapal perang itu sudah mendekati suku binatang, dan pada saat ini, Lu Ming akhirnya menyempurnakan semua rune konsepsi artistik yang telah dia telan. Konsepsi artistik tentang angin, konsepsi artistik tentang api, konsepsi artistik tentang guntur, dan konsepsi artistik tentang air semuanya telah mencapai pencapaian besar tingkat keempat. Konsepsi artistik tentang bumi juga telah mencapai puncak pencapaian besar tingkat keempat. Pencapaian kecil. Tinggal satu langkah lagi untuk mencapai pencapaian besar tingkat keempat. Tingkat kultivasi juga meningkat. Pada dewa spiritual tingkat kelima, peningkatan kali ini sungguh luar biasa, tetapi peningkatannya terlalu cepat dan penuh dengan kotoran, membuat alas bedak tidak stabil. Tidak dapat terus menyerap dan memperbaiki dalam waktu singkat, dan perlu dipoles untuk menstabilkan alas bedak. Wajah Lu Ming dipenuhi dengan emosi. Dia tersenyum. Dengan dewa spiritual tingkat kelima, ditambah dengan kemajuan besar dalam konsepsi artistik langit dan bumi, kekuatan tempur Lu Ming juga telah meningkat pesat. Lu Ming berdiri, keluar ruangan, mendekati dek kapal perang, dan melihat ke kejauhan. Di depan, ribuan mil jauhnya, menara yang tak terhitung jumlahnya muncul, semuanya terbuat dari batu, berdiri seperti paku di padang rumput yang luas. Ini adalah suku binatang buas. Dapat dikatakan bahwa ini adalah suku terkuat di dataran utara, suku kuno yang telah diwariskan sejak lama. Setiap puncak menara bersinar, dan cahaya dari setiap puncak menara berkumpul membentuk barisan besar, menyelimuti suku binatang. Sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di suku binatang buas. Ada yang menunggangi binatang perang, melayang di udara, dan ada pula yang berdiri di tanah, membentuk formasi pertempuran.
Baik pria maupun wanita sangat kuat, tinggi, dan penuh ketangguhan. Jelas sekali, suku 100 binatang telah menerima berita tentang pertempuran sekte Chuanshan dan membuat persiapan terlebih dahulu. Kapal perang berhenti, Lu Ming dan yang lainnya terbang keluar dari kapal perang dan berhenti di depan suku binatang. Ledakan! Ledakan! Dua aura menakutkan meletus, Kuluo dan Moye melangkah keluar. Tekanan luar biasa dari Kaisar memenuhi udara menuju suku binatang. Pada saat ini, aura muncul dari suku binatang, seorang pria parubaya kekar melangkah keluar dan melayang di udara, memancarkan aura yang menakjubkan. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah seorang kaisar, pemimpin suku binatang, kaisar barbar. Kuluo, itu kamu, tapi nafsu makanmu seharusnya tidak terlalu besar. Pertama, kamu menghancurkan sekte Chuanshan, dan sekarang, kamu telah datang ke suku 100 binatangku. Tampaknya kamu milik Kaisar Chaotic, kata Kaisar Barbar. Sebelumnya, Xie Luan juga memimpin pasukannya untuk menyerang pasukan lain. Tentunya Kaisar Barbar sudah mengetahui asal-usul mereka. Kaisar Barbar, karena kamu sudah mengetahuinya, aku menyarankanmu untuk menyerah. Jika tidak, sekte Chuanshan akan mengalami nasib yang sama. Kuluo berkata dengan dingin. Haha, suku binatang kita telah mewarisi tahun-tahun tanpa akhir dan tidak pernah menyerah tanpa perlawanan. Jika kamu ingin menyerang dengan keras, maka bertarunglah. Kaisar Barbar tertawa dan berkata, sangat kuat. Setelah mengatakan itu, sebatang tongkat kuning cerah muncul dari atas kepala Kaisar Manusia, tergantung di atas kepala Kaisar Manusia, ukurannya bertambah dengan cepat, dan mengeluarkan fluktuasi yang menakjubkan. Prajurit Roh Kaisar, kamu juga memiliki prajurit Roh Kaisar. Kuluo dan Moye berseru pada saat yang sama, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Hati Lu Ming tergerak, ada 4 senjata Roh Kaisar lagi di alam rahasia Istana Suci. Dia mendapat 1 potong, dan Yang Potian, Tuo Basi, dan Biksu Wuliang masing-masing mendapat 1 potong. Lu Ming melihat sekeliling, dan benar saja, dia melihat batu tuoba di depan suku binatang. Batu tuoba berasal dari suku 100 binatang, diduga senjata Roh Kaisar ini diperoleh batu tuoba dari alam rahasia Istana Suci. 1 pertarungan dalam 1 waktu, bahkan jika 100 suku binatang kita dikalahkan, kamu bahkan tidak bisa memikirkannya dengan mudah. Ekspresi ganas muncul di mata Kaisar Barbar. Wajah Kuluo dan Moye sedikit serius. Kekuatan tempur Kaisar Barbar sudah sangat kuat, sedikit melebihi Kuluoi. Dengan tambahan prajurit spiritual Kaisar, kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat. Bahkan jika keduanya bergabung, mereka mungkin tidak akan bisa menang. Bahkan dengan tambahan Kuang Yanyan yang kekuatan tempurnya hampir mencapai level Kaisar, sulit untuk mengatakannya, bahkan jika mereka bisa menang, bukan tidak mungkin jika Kaisar Barbar bertarung sampai mati untuk mendukung mereka. Bahkan jika kita bisa memenangkan pertarungan ini, kita akan menang dengan menyedihkan. Namun saat ini, kami harus berjuang. Kaisar Barbar, karena kamu begitu keras kepala, kami hanya bisa berjuang untuk menghancurkan suku binatangmu. Kuluo membuka mulutnya dan melangkah keluar dengan semangat juang yang lebih kuat. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba berkata. Kuluo mengerutkan kening dan menatap Lu Ming, dengan sedikit ketidaksenangan di matanya, tapi memikirkan kata-kata Shiran, dia menahan dan berhenti. Lu Ming melangkah keluar dan maju ke depan. Mata sebagian besar orang di suku binatang tertuju pada Lu Ming. Mereka diam-diam terkejut, bertanya-tanya dari mana Lu Ming berasal, dan dia benar-benar bisa membuat seorang kaisar mematuhi perintahnya. Tunggu sebentar, membuat seorang kaisar berhenti. Lu Ming, itu dia. Di suku binatang, Tuo Basi berbicara dan mengenali Lu Ming. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.